PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menurunkan target pendapatan prapenjualan atau marketing sales menjadi 4,3 triliun rupiah. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menurunkan target pendapatan prapenjualan menjadi 4,3 triliun rupiah di 2025 dari target sebelumnya di 5,3 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan di tengah perubahan pasar. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menurunkan target pendapatan prapenjualan atau marketing sales menjadi 4,3 triliun rupiah untuk tahun 2025. Sebelumnya Persero memasang target raihan marketing sales tahun ini di 5,3 triliun rupiah, sementara per kuartal 3 2025 Persero mencatatkan marketing sales sebesar 1,98 triliun rupiah, naik dari 699 miliar rupiah dari kuartal sebelumnya. Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk Sugianto Kusuma mengatakan, penurunan target tersebut mencerminkan strategi yang prudent dan adaptif. Ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan di tengah perubahan pasar. Persero memandang faktor makro seperti pergerakan nilai tukar rupiah dan moderasi kepercayaan konsumen sebagai bagian dari siklus pasar yang perlu dikelola dengan baik. Meskipun target prapenjualan telah disesuaikan, perseroan tetap fokus memperkuat momentum pertumbuhan melalui peluncuran dan pengembangan berbagai produk unggulan di segmen residensial dan komersial. Pada segmen residensial, perseroan terus menghadirkan beragam pilihan hunian yang berkualitas yang menyasar berbagai segmen pasar. Sementara itu di segmen produk komersial, Perseroan memperkuat posisi sebagai pengembang kawasan bisnis terintegrasi melalui jumlah proyek seperti Rukan Petak 9, Rukan Marina Bay, dan Rukan Lau Pasat. Kedua segmen tersebut menjadi pilar utama strategi pertumbuhan Perseroan yang tidak hanya berfokus pada volume penjualan tetapi juga membangun nilai jangka panjang dan memperkokoh fundamental permintaan Peak 2 sebagai destinasi investasi dan gaya hidup modern. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, di tengah penurunan kinerja dan juga pemangkasan dari sisi target marketing sale, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham PANI cukup menarik diperhatikan, menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham PANI secara intraday. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, ditutup di level 14.025 di penutupan perdagangan hari sebelumnya, kemudian dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama. Beberapa menit pasca pembukaan, saham PANI langsung mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke level 13.900 intraday terendah hari ini. 10.15 saham PANI pelemahannya terpangkas hingga ke 13.925 dan di penutupan menjelang penutupan maksud kami di 11.30 saham PANI posisi berbalik menguat ke 14 ribuan. Kemudian ya di penutupan sesi pertama untuk saham PANI posisinya kembali mengalami pelemahan dan update di posisi perdagangan saat ini di menit-menit terakhir jelang penutupan saham PANI berbalik menguat di 0,53% di 14.100 dan berapa menit yang lalu intradaynya ke 14.150. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya pergerakan saham PANI dalam 6 bulan terakhir mulai dari perdagangan Juni hingga update di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ya, di 2 Juni di 10.450, kemudian 23 Juli melesat signifikan hingga ke 16 ribuan pemirsa, 16.700. Agustus penguatan terbatas sampai hingga September kembali diperdagangkan di 13 ribuan. Oktober kembali menguat ke 15 ribuan dan di November kembali membatasi penguatan melemah hingga ke 14 ribuan pemirsa. Saat ini di 14.100, intraday 14.150. Grafis yang terakhir dari sisi valuasi untuk PANI dengan beberapa indikator yang
yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 223,91 kali, PSR di 57,18 kali, PBV-nya di 10,50 kali, dan PCFR di 827,10 kali ya. Saya sampaikan valuasinya untuk PANI dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketobik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan mampu berbalik menguat di 0,26% ke level 8.263 di penutupan perdagangan sesi 1 Rabu 5 November 2025. Menghijaunya indeks harga saham gabungan terjadi di tengah pasar saham Asia yang mengalami tekanan tajam, dipicu kekhawatiran valuasi pasar global yang dinilai terlalu tinggi oleh CEO bank raksasa Morgan Stanley dan juga Goldman Sachs. Indeks harga saham gabungan berbalik menguat setelah dibuka di zona merah pada perdagangan sesi pertama Rabu 5 November 2025. IHSG ditutup naik 0,26% ke level 8.263 di sesi pertama. Nilai transaksi pada sesi pertama tercatat sebesar 9,57 triliun rupiah dengan 266 saham menguat, 349 saham melemah, dan 192 saham stagnan. Menghijaunya IHSG terjadi di tengah pasar saham Asia yang mengalami tekanan tajam dipicu kekhawatiran bahwa rally saham berbasis kecerdasan buatan telah mendorong valuasi ke level yang terlalu tinggi. Mencatat penurunan harian terdalam sejak Agustus 2024, sementara indeks saham emerging market Asia turun 2,6%, terburuk sejak April. Di Taiwan, indeks acuan juga terkoreksi 2,6%, penurunan terburuk dalam 3 pekan terakhir, setelah rally lebih dari 10% pada Oktober akibat euforia saham AI. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, tekanan juga terasa. Indeks Straits Times Singapura turun 1% terseret pelemahan saham perbankan seperti DBS Group, OCBC, dan United Overseas Bank yang terkoreksi 0,5% sampai 1,6%. Adapun tekanan jual melanda bursa regional setelah dua bos bank raksasa Morgan Stanley dan Goldman Sachs menyuarakan keraguan terhadap keberlanjutan valuasi tinggi saham-saham teknologi global. Dua CEO raksasa Wall Street, David Solomon dan Goldman Sachs, dan CEO Morgan Stanley, Ted Pitt, menyebut kemungkinan terjadinya koreksi sebesar 10 hingga 15%, selama itu bukan karena faktor makroekonomi ekstrim. Meskipun demikian, menurut Pitt, koreksi wajar dapat menyehatkan pasar yang telah bergerak terlalu optimistis. Sementara itu, CEO Goldman Sachs, David Solomon, menyatakan bahwa pasar saat ini tampak terlalu tenang, meskipun masih ada risiko besar seperti inflasi tinggi, suku bunga yang tetap tinggi, serta ketidakpastian kebijakan akibat dinamika perdagangan dan penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat yang sudah memasuki pekan kelima. Ia menyebut sentimen bisa berubah tiba-tiba dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan terjadi. Tekanan di bursa regional mengekor perdagangan Selasa di bursa Amerika Serikat, di mana ketiga indeks saham utama kompak merosot usai pernyataan CEO Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Pada penutupan perdagangan, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,53% ke level 47.085. Indeks S&P 500 melorot 1,17% ke level 6.771 dan indeks Nasdaq Composite anjlok 2,04% ke posisi 23.348. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih melanjutkan pelemahan di tengah indeks dolar Amerika menyentuh ke level terkuat sejak Mei 2025. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di level 16.719 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,09% di level 16.710 per dolar Amerika. Adapun indeks dolar Amerika di Rabu pagi melemah di 0,14% di level 100,09. Meski melemah, indeks dolar Amerika sedang mengalami rally kenaikan karena di Selasa indeks dolar Amerika menguat cukup signifikan di 0,35% di 100,224 dan merupakan level terkuat dalam 3 bulan dan kali pertama menyentuh level 100 sejak Mei 2025.
Sementara dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika di pasar global menjadi ancaman bagi pergerakan rupiah, di mana indeks dolar Amerika menguat di tengah meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed dengan persepsi pasar peluang pemangkasan suku bunga lanjutan di Desember semakin mengecil. Di mana mengutip CNN FedWatch, peluang pemangkasan 25 basis point di rapat Desember turun ke posisi 16%. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.729 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.277 rupiah, pound sterling di 21.789 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 108,88 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak melemah seiring aksi jual besar-besaran di pasar keuangan global. Harga batubara kembali menguat dengan lompatan signifikan ke level tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Sementara harga emas kembali meninggalkan level 4.000 dolar Amerika per troy ounce, dihadang laju penguatan indeks dolar Amerika. Harga minyak turun di Rabu pagi waktu Asia seiring aksi jual besar-besaran di pasar keuangan global yang menimbulkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi. Selain itu, penguatan indeks dolar Amerika yang kembali tembus di level 100 membuat harga minyak yang diperdagangkan dalam dolar menjadi lebih mahal sehingga menekan permintaan. Harga Brent untuk kontrak Januari turun 0,56% di 64,08 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika melemah 0,66% ke 60,16 dolar Amerika per barrel. Harga batubara kembali menguat dengan lompatan signifikan ke level tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Selasa waktu setempat ditutup di harga 113,85 dolar Amerika per ton, melesat 2,5%. Kenaikan ini memperpanjang tren positif batubara dengan menguat 5,5% dalam 3 hari beruntun. Lonjakan harga batubara didorong prospek permintaan yang masih kuat. Di China memberi sinyal akan mempertahankan ketergantungan pada pembangkit listrik batubara untuk beberapa dekade ke depan dengan target permintaan puncak di 2030. Harga emas kembali merosot dan kembali meninggalkan level psikologis 4.000 dolar Amerika per troy ounce. Di Selasa, harga emas dunia turun 1,74% di level 3.931,78 dolar Amerika per troy ounce. Penurunan ini memperpanjang kejatuhan emas selama 3 hari beruntun melemah 2,2%. Harga emas turun lebih dari 1% di Selasa terdampak dolar Amerika mencapai level tertinggi dalam 3 bulan. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,07% di 3.934,51 dolar Amerika per troy ounce. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,02% di level 60,55 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,08% di 15.079 dolar Amerika per metric ton. Sementara emas juga menguat di 0,33%, masih di bawah level 4.000-an, tepatnya di 3.973 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga melemah di 0,90% di level 4.143 ringgit Malaysia per tonnya.